non-parametrik. Statistika non-parametrik adalah statistika dengan menggunakan asumsi yang sangat minim terhadap populasi dan bahkan tidak menggunakan asumsi sama sekali, di mana data yang digunakan dengan tingkat atau levelnya tidak kuat atau lemah. Serendah-rendahnya ordinal, statistika non-parametrik ini juga dikenal dengan istilah statistika bebas. Sebaran itu berarti statistika non-parametrik tidak membutuhkan bentuk sebaran parameter populasi, di mana statistik non-parametrik bisa diterapkan pada data yang memiliki sebaran normal atau tidak. Untuk melakukan uji hipotesis pada statistika non-parametrik dapat dilakukan sebagai berikut. A. Untuk menguji ada tidaknya hubungan data kategori digunakan uji chi-square. B. Untuk membandingkan dua populasi yang relate digunakan uji peringkat Wilcoxon. C. Untuk membandingkan dua populasi yang saling independen digunakan uji Umin-Whitney. D. Untuk menguji populasi berdasarkan sifat identik atau berbeda pada percobaan acak lengkap digunakan uji Kruskal-Wallis. E. Untuk menguji populasi berdasarkan sifat identik atau berbeda pada percobaan acak blok digunakan uji Friedman. Adapun persyaratan penentuan statistik yang perlu dicermati untuk digunakan di dalam melakukan analisis antara lain: F. Distribusi datanya diketahui atau tidak. G. Distribusinya normal atau tidak. H. Sampel datanya random atau tidak. I. Variansnya kelompok atau tidak. J. Ukuran jenis skala. Baik, materi selanjutnya adalah uji binomial atau binomial test. Uji binomial digunakan untuk membandingkan suatu proporsi observasi kasus dan proporsi harapan yang berdistribusi binomial dengan suatu parameter probabilitas tertentu. Uji binomial atau binomial test digunakan untuk menguji hipotesis apabila ada dalam populasi terdiri dari dua kelompok, dua grup, atau dua kategori data atau binomial. Uji binomial atau binomial test digunakan untuk menguji hipotesis statistik, yaitu menguji ada tidaknya perbedaan antara data yang ada dalam populasi itu dengan data yang ada dalam sampel yang diambil dari populasi tersebut. Data berdistribusi binomial adalah data berupa dua atau BI, macam atau kelompok seperti pria, wanita, gagal, sukses, suka, tidak suka, dan lain-lain. Jadi, apabila dalam suatu populasi dengan jumlah N terdapat satu grup yang berkategori X, maka kategori yang lain adalah N dikurang X. Probabilitas untuk memperoleh objek dalam satu kategori dan N dikurang X dalam kategori lain adalah P pangkat X sama dengan NX, P pangkat X, Q pangkat N dikurang X, di mana P adalah proporsi kasus yang diharapkan dalam salah satu kategori dan kategori lainnya adalah Q. Besarnya Q adalah 1 dikurang P. Untuk mencapai harga NX yaitu dengan cara sebagai berikut. NX sama dengan N faktorial per X faktorial buka kurung N dikurang X tutup kurung faktorial. Proporsi observasi ditentukan oleh jumlah kasus suatu variabel, dikotomi atau jumlah kasus yang dibatasi oleh cut point pada variabel tersebut. Kedua, kriteria data uji binomial. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi apabila uji binomial atau binomial test, yaitu yang pertama, data berbentuk nominal yang berupa data numerik dan dikotomik atau binomial. Yang kedua, data dikotomik yaitu data yang hanya mempunyai dua kemungkinan kategori atau binomial. Baik, selanjutnya adalah contoh soal. Seorang dosen ingin menguji pemahaman mahasiswanya terkait dengan pengujian sampel tanah. Kemudian diambil 20 orang secara acak dengan pernyataan survei sebagai berikut: 1 sama dengan paham dan 0 sama dengan tidak paham. Ini adalah data yang diketahui. Jadi yang pertama kita harus mengetahui hipotesisnya. Karena kita nggak tahu hipotesisnya cenderung menggunakan yang mana, kita menggunakan hipotesis dua arah, di mana HO adalah mahasiswa paham terkait pengujian sampel tanah, sedangkan HA adalah mahasiswa tidak paham terkait pengujian sampel tanah.
Lalu taraf signifikansinya adalah 1% atau alfanya adalah 0,01. Setelah itu kita hitung dulu uji statistiknya, di mana siswa yang paham ada berapa orang dan siswa yang tidak paham ada berapa orang. Mahasiswa yang paham ada 13 orang dan mahasiswa yang tidak paham ada 7 orang. Setelah itu kita mencari frekuensi yang paling kecil yaitu 7, lalu kita lihat jumlah datanya adalah 20. 20 dan 7 digunakan untuk mengetahui nilai P-table. Nominalnya adalah ini. Tadi diketahui P-nya adalah 7, N-nya adalah 20, maka didapat nilai P-nya adalah 0,132. Dari tabel sebelumnya telah diketahui P sama dengan 0,132. Di sini dapat disimpulkan bahwa P lebih besar daripada alfa 0,01, maka HO diterima. HO mahasiswa paham terkait pengujian sampel tanah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon merupakan alternatif dari uji tes sampel berpasangan jika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Digunakan pada variabel berpasangan dengan skala data minimal ordinal. Uji Wilcoxon ini merupakan penyempurnaan dari uji tanda atau sign test untuk data berpasangan. Kalau dalam uji tanda besarnya selisih nilai angka positif dan negatif tidak diperhitungkan, sedangkan dalam uji Wilcoxon ini diperhitungkan. Adapun langkah-langkah uji Wilcoxon yaitu yang pertama menentukan hipotesis, yang kedua menentukan nilai kritis berdasarkan taraf nyata, yang ketiga menentukan nilai statistik Wilcoxon dengan langkah-langkah berikut. A. Membuat selisih data X kurang Y. B. Untuk nilai yang sama data dieliminir. Yang C. Memberikan ranking untuk urutan selisih data tanpa memperhatikan tanda. D. Pisahkan nilai ranking yang positif dan negatif. E. Jumlahkan nilai ranking positif dan negatif. Nilai terkecil merupakan nilai statistik Wilcoxon. Dan yang keempat, menentukan keputusan. Tolak HO jika nilai statistik Wilcoxon lebih kecil nilai kritis. Langkah-langkah uji Wilcoxon, bila sampel pasangan lebih besar dari 25, maka distribusinya akan mendekati normal. Untuk itu digunakan rumus Z dalam pengujiannya. Rumusnya yaitu Z sama dengan T kurang 1 per 4N buka kurung N tambah 1 tutup kurung per akar 1 per 24 buka kurung N tutup kurung buka kurung N tambah 1 tutup kurung buka kurung 2N tambah 1, di mana T sama dengan selisih terkecil dan N jumlah sampel angka yang sama dihilangkan. Selanjutnya contoh soal uji Wilcoxon, yaitu soalnya seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan yang signifikan dalam waktu reaksi seseorang terhadap dua jenis stimulan berbeda, yaitu stimulan A dan stimulan B. Untuk itu, peneliti melakukan pengukuran waktu reaksi 10 orang yang diberi kedua jenis stimulan tersebut secara acak. Data waktu reaksi dalam detik diperoleh sebagai berikut. Ini bisa teman-teman lihat di PPT, ada data stimulan A dan stimulan B-nya. Nah, jadi cara mencarinya itu pertama kita harus menghitung selisih waktu reaksi setiap subjeknya. Nah, di sini sudah ditemukan selisih waktunya, bisa teman-teman lihat di PPT. Terus yang kedua itu menghitung nilai T Wilcoxon-nya. Selanjutnya, yang ketiga itu menghitung nilai Z dan yang keempat menguji hipotesis. Nah, di sini telah ditemukan jawabannya yaitu T plus sama dengan 6, T minus sama dengan 4, T sama dengan min 6 dan 4 sama dengan 4, dan nilai Z-nya yaitu minus 2,12. Nah, jadi di sini hipotesisnya itu diterima karena terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu reaksi seseorang terhadap dua jenis stimulan berbeda. Uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dengan variabel dependennya.
Uji Kruskal-Wallis ini untuk melihat perbandingan lebih dari dua kelompok populasi dengan data berbentuk ranking. Uji ini sering disebut dengan uji Kruskal-Wallis H atau H-test. Kegunaan uji Kruskal-Wallis. Pertama, uji Kruskal-Wallis digunakan sebagai alternatif untuk uji one-way ANOVA jika asumsi kenormalan tidak terpenuhi. 2. Digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih variabel kuantitatif berbentuk ranking di mana sampelnya merupakan sampel independen dan asumsi kenormalan tidak terpenuhi. 3. Merupakan uji Mann-Whitney. Variabel yang digunakan pada uji ini lebih dari dua variabel. Prosedur uji Kruskal-Wallis. Pertama, menyusun hipotesis. H0 tidak terdapat perbedaan antara 3 atau lebih kelompok data. H1 terdapat perbedaan minimal di antara ketiga kelompok data atau minimal satu kelompok berbeda. 2. Menentukan tingkat signifikasi menentukan nilai alpha. Kemudian melihat tabel Kruskal-Wallis. 3. Menghitung uji Kruskal-Wallis dengan menggunakan rumus H sama dengan 12 dibagi N buka kurung N tambah 1 dikali sigma RI kuadrat dibagi NI dikurang 3 buka kurung N tambah 1. 4. Mengambil keputusan jika nilai H hitung lebih besar dari H tabel, maka H0 ditolak. Contoh soal uji Kruskal-Wallis. Seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa yang belajar dengan metode PBL, Jigsaw, dan STAD. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh data berikut. Jadi berikut di samping data sampelnya. Pertanyaannya, apabila data tersebut diasumsikan tidak berdistribusi normal, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa yang belajar dengan metode PBL, Jigsaw, dan STAD? Gunakan alpha 5%. Lanjut ke langkah pengujiannya. Yang pertama, menentukan hipotesis. H0-nya tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa yang belajar dengan metode PBL, Jigsaw, dan STAD. HA-nya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa yang belajar dengan metode PBL, Jigsaw, dan STAD. Kriteria pengujian. H0 diterima jika H kurang dari atau sama dengan C kuadrat tabel. Lanjut dengan membuat rankingnya. Pertama, kita urutkan dari semua kelompok disatukan, boleh dari yang terkecil maupun yang terbesar. Namun, data rank di bawah diurutkan mulai dari yang terbesar. Lalu, jika ada angka yang sama untuk menentukan ranknya, dijumlahkanlah angka peringkatnya, setelah itu dibagikan dengan jumlah angka yang sama. Setelah memperoleh ranking, dimasukkan kembali ke kelasnya. Setelah itu, tiap kelas dijumlahkan rankingnya. Jumlah dari kelompok rank pertama itu 81,5, kelompok rank kedua itu 100, dan kelompok rank ketiga itu 169,5. Lanjut ke tahap menghitung nilai statistik Kruskal-Wallisnya. H sama dengan 12 dibagi N buka kurung N ditambah 1 dikali sigma RI kuadrat dibagi NI dikurang 3 buka kurung N ditambah 1. N itu adalah banyaknya data dari semua kelompok. Misalnya, banyak data dari kelompok kelas PBL itu 8 ditambah banyak data dari kelas Jigsaw itu 9 ditambah banyak data dari
kelompok kelas STAD, itu 9. Hasilnya menjadi 26. Selanjutnya, 12 dibagi 26 dikali buka kurung 26 ditambah 1 dikali masing-masing jumlah ranking, dikuadratkan dibagi banyaknya data dari kelompok 1 ditambah data kelompok 2 dan ditambah dari data kelompok 3 dikurang 3 dikali 26 ditambah 1 sama dengan 6,75. Selanjutnya, menentukan C kuadrat tabel. C kuadrat tabel sama dengan C kuadrat alfa K kurang 1 sama dengan alfanya 0,05. K banyaknya kelompok ada 3, dikurang 1 sama dengan 2. Bisa dilihat di tabel C kuadratnya, alfanya 0,05 dan DF-nya 2. Hasilnya 5,99. Kita bandingkan H dengan C kuadrat tabel, ternyata hanya lebih besar dari C kuadrat tabel. Karena H lebih besar dari C kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Maka terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa yang belajar dengan metode PBL, Jigsaw, dan STAD.